Halo Ibu Linda, selamat siang. Selamat siang, Ibu Anake. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu. Walaupun banyak kegiatannya di awal sekolah, tapi saya masih memiliki semangat ya sampai saat ini. Ya, mungkin banyak kesibukan ya. Oke, iya. Apa nih yang mau kita bicarakan nih saat ini nih? Adakah yang mau Ibu bahas bersama saya? Ya, baik Ibu, saya ingin membahas dengan Ibu rencana saya untuk membuat modul ajar sendiri. Di saat ini Ibu, saya ingin mendapatkan penguatan dari Ibu agar saya bisa fokus dan berkomitmen untuk bisa melakukannya. Seperti itu ya Ibu. Wah, hebat sekali ya, mau membuat modul ajar sendiri. Oke, Ibu. Eh, apa nih tujuan Ibu untuk membuat modul ajar sendiri? Ya, tentunya dengan membuat modul ajar sendiri, proses pembelajaran di kelas ini akan berjalan secara maksimal. Ya, memang selama ini jujur masih ada modul ajar yang kami atau saya pribadi yang masih copy paste dari guru lain, sehingga proses pembelajaran ini tidak berjalan maksimal karena ya, masih ada modul ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar juga atau memenuhi kebutuhan murid maupun dengan keadaan lingkungan belajar di mana mereka belajar saat ini. Oke, ya. Jadi menurut Ibu belum maksimal ya, belum memenuhi kebutuhan belajar murid nih. Nah, kalau menurut Ibu apa nih manfaatnya bagi Ibu secara pribadi ketika Ibu bisa membuat modul ajar sendiri? Ya, tentunya manfaatnya yang akan saya peroleh, uh, saya akan apa, ciptakan pembelajaran yang aktif, di mana siswa-siswa dapat terlibat ya dan dapat fokus untuk belajar sehingga apa yang menjadi harapan saya dapat belajar dengan baik untuk mengetahui hasil belajar yang baik itu dapat tercapai. Oke, jadi Ibu berharap anak-anak dapat dengan aktif ya belajar. Oke, kira-kira apa saja yang Ibu butuhkan di dalam membuat modul ajar ini? Ya, dalam membuat modul ajar ini uh, untuk tentunya yang menjadi kebutuhan saya yaitu bagaimana membuat modul ajar yang dapat menumbuhkan minat belajar mereka dan dapat melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, yang sesuai dengan kebutuhan belajar, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tentunya modul ajar ini yang relevan dan kontekstual, artinya modul ajar yang terhubung dengan pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh mereka di kelas sebelumnya. Seperti itu. Sesuai dengan waktu maupun tempat tempat mereka belajar. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Bagaimana nih Ibu bisa tahu kebutuhan anak-anak? Nah, untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka tentu terlebih dahulu ya mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Dari cara saya bisa apa yang saya sudah pelajari yaitu melakukan diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan mereka atau pengetahuan awal mereka. Begitu juga saya bisa melakukan wawancara secara langsung kepada murid-murid ataupun mungkin ber, bercakap-cakap untuk informasi dari guru di kelas sebelumnya. Seperti itu. Oke.
Wah, hebat sekali ya, Bu, ya. Ibu sudah memikirkan kira-kira mau membuat asesmen awal, kemudian juga bertanya, itu penting sekali bertanya kepada siswa, kemudian juga ada wawancara. Wah, luar biasa ya, Bu, ya. Nah, setelah Ibu sudah mengetahui nih dari asesmen awal, wawancara, kebutuhan anak-anak. Nah, bagaimana Ibu akan membuat modulnya? Ya, tentunya ada Atau modul langkah-langkah yang yang harus seperti apa yang Ibu dilakukan. mau bikin? Oke, yang seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa saya akan membuat modul di mana dalam modul itu saya akan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, di mana menggunakan strategi-strategi yang tepat, di mana murid juga akan tertarik untuk belajar, untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka ketika aman dan nyaman dalam belajar, mereka menikmati pembelajaran itu, mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, oke, aktif. eh, jadi akhirnya mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang mereka pelajari ya. Oke, di dalam Ibu membuat modul ini berdasarkan apa yang sudah Ibu petakan sebelumnya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Ibu akan lakukan di dalam membuat modul ini? Oke, baiklah. Langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kemudian ketika saya sudah mengetahui kebutuhan mereka seperti apa, kemampuan mereka seperti apa, saya akan menetapkan strategi pembelajaran maupun media yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, tentu selain itu juga menyesuaikan dengan selain menyesuaikan karakteristik peserta didik tadi, tentu menyesuaikan dengan karakteristik yang sekolah ya, atau Iya. secara konteks. Kemudian setelah itu saya akan membuat modul ajar tersebut, mana modul ajar ini memuat tujuan belajar, syarat-syarat pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, materi belajarnya apa, bentuk-bentuk kegiatan belajarnya seperti apa, langkah-langkah pembelajaran, dan bentuk pembelajaran. Saya juga akan mengembangkan perangkat penilaian. Hal ini diperlukan agar semua aspek kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Iya. Oke, jadi langkah-langkahnya sudah luar biasa ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah menyampaikan terkait identifikasi, strategi yang akan dipakai. Nah, ini langkah-langkahnya kayaknya sudah detail, sudah mantap, mantap jiwa ya, sudah luar biasa sekali. Ibu sudah memikirkan bagaimana menyusun modul Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa mulai nih membuat modul yang sangat luar biasa ini? Saya menantikan ini modul ini ya. Ya, Kapan nih menurut Ibu? ya Ibu. Saya memang rencananya akan segera memulainya, jadi saya akan mengatur waktunya secepatnya, lalu saya akan juga berusaha membuat target untuk membuat ini modul ini agar benar-benar dapat tercapai dengan maksimal. Oke, jadi Ibu akan membuat segera mungkin dan juga membuat targetnya ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu di dalam mengerjakan modul ini? Ya, tentunya saya membutuhkan peran juga dari rekan sejawat saya untuk tentunya di tingkatan yang sama ya, terlebih khusus untuk kami sama-sama berkolaborasi dalam membuat modul ajar ini agar lebih mudah dalam mengerjakan.
Oke, jadi dengan rekan sejawat ya, wah luar biasa. Ibu sudah merancangkan yang perencanaan modul yang luar biasa, tetapi juga Ibu bersedia untuk berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, melibatkan rekan sejawat ya. Oke, nah eh, kira-kira bagaimana ya kita bisa, atau Ibu bisa mengukur ketercapaian nih menurut Ibu kan mau bikin modul sendiri nih. Bagaimana Ibu akan mengukurnya kira-kira? Ya, karena modul yang saya buat ini memperhatikan kebutuhan murid dan berusaha membuat murid aktif dalam pembelajaran, tentunya saya berharap murid akan semangat dan tertarik untuk belajar. Nah, saya juga berharap ini berhasil dengan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana juga anak-anak hasil belajar mereka dapat meningkat lewat tujuan pembelajaran yang dapat mereka capai. Wah, luar biasa ya. Jadi bisa diukur dari ketercapaian, bagaimana mereka bersemangat ya. Oke, jadi apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan? Ya, baiklah Ibu, lewat percakapan ini saya menyimpulkan bahwa saya ingin membuat modul ajar sendiri yang tentunya itu penting, di mana modul ajar yang saya akan buat ini memperhatikan kebutuhan belajar mereka, kemampuan Hmm. mereka, tetapi juga memperhatikan atau sesuai dengan lingkungan belajar mereka, dan ada langkah-langkah yang akan saya kerjakan, lalu saya juga memiliki target dan waktu kapan saya akan memulaikannya, dan saya berharap melalui modul ajar ini saya akan menciptakan pembelajaran yang memang benar-benar berpusat kepada murid sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif, mereka semangat dalam belajar, mereka boleh fokus sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dan hasil belajar tentu akan meningkat. Bukan cuma hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan dan juga terlebih khusus sikap mereka akan lebih baik lagi seperti itu. Dan Wah, tentunya mhm, tidak ya. lupa saya akan mengajak rekan saya untuk berkolaborasi karena dengan Mantap. berkolaborasi dengan rekan sejawat akan lebih mudah ya. Iya. Oke, Ibu ya. Jadi Ibu sudah menyimpulkan dan sesungguhnya saya coba review lagi ya berdasarkan apa yang sudah disampaikan. Jadi Ibu ingin membuat modul ajar sendiri, kemudian Ibu eh, melihat ada kelemahan dari modul copy paste ya. Lalu akhirnya Ibu akan mau merencanakan membuat modul berdasarkan langkah-langkah dan juga mengidentifikasi, memetakan, membuat strategi dan lain sebagainya. Kemudian Ibu uh, ingin yang luar biasanya adalah Ibu ingin mengajak rekan untuk berkolaborasi ya, yang berharap di mana anak-anak dapat mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, akhirnya akan meningkatkan capaian pembelajaran mereka ya. Dan Ibu juga akan membuat target ya di dalam mengerjakan modul dalam waktu dekat yang sedang Ibu rencanakan. Ibu mau membuat target supaya bisa mengerjakan sesuai dengan target ya, luar biasa. Harapan saya adalah uh, kita ketemu nanti, kita bisa diskusikan lagi apa yang dilakukan setelah hasil diskusi ini ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi saat ini? Ya Ibu Aneke, saya senang bisa melakukan percakapan ini sehingga saya juga bisa memperoleh penguatan dan saya lebih semangat lagi untuk benar-benar bisa mewujudkan tujuan saya bagaimana menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mutu pembelajaran itu akan
semakin meningkat, Hmm. mereka mereka juga bisa belajar lebih baik dan hasil belajar mereka akan semakin lebih baik lagi. Dan itu menjadi penyemangat saya dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya. Iya, saya juga bersemangat ya, sangat menantikan modul yang akan Ibu buat. Kiranya kita bertemu nanti dengan semangat yang sama. Oke Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk waktunya kita bisa bincang-bincang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Ibu Ane. Baik. Ibu Ane, apa kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini uh, sebenarnya cukup lelah dan banyak kesibukan, tapi tetap bersemangat. Lelahnya karena apa Ibu? Lelahnya karena banyak kegiatan sih ya Bu yang harus dipikirkan. Tapi syukurlah ya Ibu tetap semangat karena itu yang kita butuhkan ya sebagai guru untuk tetap semangat. Nah, Iya. Ibu Ane, saat ini apa yang akan kita bahas ya Ibu Ana? Begini Bu, saya mau ajak Ibu diskusi sebenarnya terkait, saya mau mengajak rekan-rekan atau teman-teman guru untuk uh, mengajar di kelas yang saya ajar dari mata pelajaran yang berbeda. Oh iya, jadi Ibu ingin mengajak rekan guru untuk belajar melakukan pembelajaran ya di kelas. Ya, itu Ya tujuannya Bu. apa ya Ibu? Tujuannya supaya bisa berbagi ide, bisa berkolaborasi, tetapi juga tujuannya adalah supaya bisa anak-anak bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih luas sih Bu, Ah ya, seperti jadi itu. anak-anak ya, jadi bisa menambah pengetahuan ya, bukan Iya, cuma dari guru kelas atau guru mata betul. pelajaran, satu guru mata pelajaran, tapi juga lewat guru mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu ya Ibu. Iya Nah, kalau Bu. itu jika Ibu melakukan itu apa ya keberhasilan Ibu dalam mengajak guru, rekan guru bekerja sama dalam mengajar di kelas? Eh, Keberhasilan saya jika saya bisa mengajak teman-teman guru berkolaborasi tentu saja, Jadi bergabung bersama di dalam mengajar. nah kalau begitu selain berkolaborasi, kekuatan apa yang Ibu butuhkan ya untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan yang dibutuhkan adalah tentu saja komunikasi, eh, kerjasama, kolaborasi sih Bu, lebih tepatnya yang saya butuhkan. Iya. Nah, mungkin kan Ibu akan menemui tantangan ya dalam mencapai Hmm. tujuan Ibu. Nah, kira-kira seperti apa tantangannya? Nah, tantangannya adalah saya kan senang berkolaborasi ya Bu, tetapi saya dapati tidak semua guru-guru senang berkolaborasi sebenarnya. Jadi itu jadi tantangan bagi saya karena saya rindu anak-anak bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lebih luas, tetapi belum semua guru tertarik untuk berkolaborasi. Maka itu jadi tantangan tersendiri buat saya. Jadi mungkin Ibu akan kesulitan ya mengajak rekan guru untuk berkolaborasi ya. Ya, Iya, karena bisa. mungkin juga banyak kesibukan ya guru-guru atau ada hal-hal lainnya yang membatasi mereka juga untuk bisa berkolaborasi dengan Ibu. Nah, tentu Ibu harus berusaha ya menghadapi tantangan tersebut agar tetap dapat fokus pada tujuan Ibu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan? Saya kira
untuk menghadapi tantangan tersebut? Iya, untuk menghadapi tantangan tersebut tentunya tidak mudah, tetapi harus ada langkah awal sepertinya ya yang harus saya lakukan. Jadi, tidak harus sepertinya saya, eee, apa ya, berkolaborasi dengan semuanya, tetapi, saya bisa berkolaborasi dengan beberapa guru saja dulu. Seperti itu sepertinya yang saya terpikirkan, Bu. Wah, jadi Ibu mengajak dulu semua guru-guru yang sepaham ya dengan Ibu, Iya itulah yang penting ya. iya. Nah, kalau begitu, kalau Ibu sudah bisa mengajak beberapa guru, selanjutnya apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan ini? Eee, Strategi yang saya bisa lakukan adalah tentunya, di dalam pertemuan kombel, karena di sekolah kami itu ada pertemuan kombel hampir setiap minggu. Jadi, sepertinya di dalam pertemuan kombel saya bisa, mengajak rekan-rekan guru dengan pertama-tama mengajak untuk memetakan topik sepertinya. Jadi kalau topiknya sudah dipetakan, saya bisa lihat sebenarnya mana nih guru yang topiknya masih berkaitan sama topik saya. Jadi kalau saya sudah melihat, pemetaannya dan mengajak rekan guru, nah sepertinya strateginya seperti itu. Saya mengkomunikasikan maksud dan tujuan saya sama rekan guru saya, seperti itu. Jadi mengomunikasikan lewat memetakan dan juga menyelaraskan ya. Iya. Luar biasa ya Ibu, rencana Ibu. Nah, tentunya selain berkolaborasi dengan rekan guru, mungkin ada dukungan apa lagi kah yang Ibu butuhkan untuk mencapai ini, tujuan Ibu ini? Mungkin dukungan dari ibu ya sebagai kepala sekolah, saya sebenarnya membutuhkan ruang dan waktu juga untuk, berdiskusi karena sebenarnya ketika berkolaborasi, membutuhkan kesempatan untuk banyak berdiskusi dengan teman yang punya topik yang serupa dan juga waktu sebenarnya untuk bisa mengerjakan itu. Tentu Iya, sebagai seperti itu. pimpinan akan selalu ya mendukung apa yang baik yang akan dilakukan guru untuk tentu lebih baik lagi di kelas. Dalam hal ini berkolaborasi dengan rekan guru untuk memberikan pengetahuan yang seluas-luasnya kepada murid-murid di kelas. Itu Terima luar kasih, biasa. Bu. Ibu juga bisa mengorganisir waktu dengan baik, ya, sehingga apa yang menjadi tujuan Ibu ini akan dapat tercapai. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini? Saya terpikir rencananya itu kayaknya bisa, minggu depan kayaknya, Bu, karena kan di sekolah itu 2 minggu awal itu masih P5. Jadi, belum belum, pembelajaran mata pelajaran, jadi sepertinya saya bisa berkolaborasi di kesempatan tersebut. Ya, luar biasa ya. Jadi ada kesempatan Ibu untuk melaksanakannya. Nah, um, ketika Ibu sudah memiliki rencana seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk memastikan rencana Ibu ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan Ibu? Pertama tentunya saya mengkomunikasikan kepada teman saya untuk, bisa mengingatkan juga mungkin ketika saya lupa ya, kalau seandainya lupa gitu. Jadi teman yang saya akan berkolaborasi itu bisa menolong saya untuk, ingat lagi tentang apa yang akan kita kerjakan secara bersama. Tentu juga dengan membuat to do list atau target apa yang akan saya capai, seperti itu, Bu. Ya, jadi saling mengingatkan ya dan membuat target. Luar biasa ya Ibu Ane, apa yang Ibu Ane pikirkan dan rencanakan sungguh luar biasa. Apa yang menjadi tujuan Ibu, bagaimana menciptakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi murid untuk memperoleh pengetahuan yang seluas-luasnya
melalui kolaborasi dengan guru, rekan guru ya, untuk Iya. mengajar di kelas. Itu sungguh luar biasa Ibu. Saya juga lihat di sini Ibu punya potensi, bagaimana Ibu senang berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana langkah-langkah apa yang akan Ibu tempuh, bagaimana juga memetakan dan membuat target, bagaimana juga Ibu menentukan waktu, kapan Ibu akan melaksanakannya. Luar biasa Ibu, semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap pertemuan berikutnya Ibu akan menyampaikan keberhasilan dari Ibu ya. Iya, siap Bu, siap. Oke, terima kasih ya Ibu untuk perbincangan hari ini. Apa masih ada yang kurang Ibu? Sudah pas Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Saya sangat Terima kasih terbantu. banyak. Terima kasih.